Now, action. Oke. Ya. Jumpa lagi di obrolan malam. Sekarang jam 10 berarti malam. Obrolan malam. Lebih baik kita ngobrolin tentang parameter apa yang harus dipakai manusia dalam berpikir, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh realitas, karena realitasnya atau khayalan atau apapun itu, sehingga kita memiliki suatu kerangka untuk menguji validitas suatu pernyataan. Kalau kita bicara sistem logika, mungkin kita akan loncat dulu, kita mengulang kembali tentang yang namanya hukum aktualitas dan posibilitas dulu, karena itu sebenarnya penting sekali, sehingga kita bisa menilai ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan baik di medsos maupun di kajian-kajian dan sebagainya. Jadi aktualitas itu maksudnya adalah yang telah memiliki kesempurnaan, artinya telah sempurna di kesekarangan dan kedisinian istilahnya. Sementara posibilitas itu adalah sesuatu pernyataan yang belum memiliki kesempurnaan, atau boleh dikatakan baru bersifat kemungkinan. Ada 4 kaidah yang sifatnya itu niscaya, tidak perlu pembuktian, sudah terbukti dengan sendirinya. Kaidah pertama itu adalah tidak boleh menarik aktualitas dari posibilitas. Jadi sesuatu yang belum terjadi tidak boleh kita nyatakan sebagai pasti 100%. Maka itu artinya menjadi suatu faith atau iman yang atau faith atau belief yang invalid, karena menarik posibilitas menjadi aktualitas. Ini banyak hal yang coba diuji masing-masing. Hal-hal apa aja itu yang belum terjadi. Kalau yang sudah kita bahas kan tentang hidup setelah mati, itu kan posibilitas. Kemudian Tuhan, semua makhluk-makhluk korporeal seperti malaikat, jin, hantu, kalau vampir, Casper, Frankenstein, dan semua hantu-hantu barat yang ada di film Hollywood itu sudah jelas adalah hasil karya cipta pengarang yang bisa diidentifikasi. Dracula, Bram Stoker's Dracula, itu sudah jelas bersifat fiksi. Jadi kalau kita menarik fiksi menjadi aktual, itu sudah lebih kacau lagi, lebih parah lagi. Jadi semua yang bersifatnya posibilitas, baik keberadaan maupun suatu kejadian, itu tidak boleh ditarik menjadi aktualitas. Tapi kita harus mengidentifikasinya tanpa perlu melakukan suatu upaya apologi, artinya menempat-tempatkan sesuatu agar sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita benar-benar harus melihat realitasnya, faktanya, baru kita bisa tarik posibilitas yang mungkin dari realitas itu. Itu masuk ke kaidah kedua, bahwa dari aktualitas atau dari kejadian maka kita bisa menarik posibilitas. Nah, tingkatan posibilitas ini bahkan ada yang bisa kita katakan berdasarkan observasi induktif dari kejadian-kejadian kita simpulkan suatu hukum umum ini menjadi 100%. Misal sekarang malam, maka posibilitasnya
Kalau kita melihat bahwa baik matahari yang mengitari bumi ataupun bumi yang mengitari matahari dan berotasi, tetap posibilitasnya adalah besok matahari terbit dari timur. Itu sebenarnya sudah bukan posibilitas lagi, karena apa? Sudah ada observasinya, sudah ada data-data yang ajak dari sepanjang manusia ada matahari terbit dari timur. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana, bukan melihat ya, melihat juga bisa, melihat, mendengar, mengetahui, menjelaskan tentang realitas yang ada, dan kita tarik ke posibilitas-posibilitas sebagaimana pernah saya demonstrasikan waktu kita bicara tentang posibilitas yang terjadi setelah kematian. Nanti kita akan bahas yang lain. Kemudian yang ketiga, yang pertama kan jelas bahwa tidak boleh menarik aktualitas dari posibilitas. Kemudian yang kedua, dari aktualitas kita dapat menarik posibilitas. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tidak boleh menyatakan kemustahilan hal yang belum terjadi. Ini yang sering dilakukan oleh para penentang iman agama seperti ateis dan sebagainya, Marxis, ada sebagian Marxis yang begitu juga sebagainya. Ini yang sebenarnya menyimpulkan jadi tentang tidak adanya Tuhan, tidak adanya hari akhir, tidak adanya hidup setelah mati dan sebagainya. Itu berarti dia sudah melakukan sesuatu yang invalid, menarikan kesimpulan yang invalid, karena dia sudah menyatakan kemustahilan sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang berupa posibilitas tanpa memiliki bukti. Kemudian yang keempat, kaidah keempat adalah kita dapat menyatakan non aktualnya suatu kemustahilan. Jadi kalau aktualnya mustahil, posibilitasnya juga mustahil, demikian juga sebaliknya. Sebenarnya dengan empat kaidah ini kita dapat menilai apa yang kita pikirkan, apa yang kita beli. Misal tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia, Pancasila sakti, benar nggak? Memang satu-satunya hari kesaktian Pancasila ya itu, tetapi sekarang kita harus melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini bertahan dari separatisme dan sebagainya karena Pancasila atau karena tentara. Jadi posibilitas ini kita kontraskan dengan aktualitas, nanti kita akan tahu. Jadi sebenarnya kita ini menarik posibilitas menjadi aktualitas atau menyimpulkan kemustahilan dari posibilitas. Jadi kita gunakan empat kaidah yang tadi itu untuk menilai posibilitas. Jadi kalau ada aktualitas dibandingkan posibilitas, maka kita akan menilai sebenarnya suatu pemikiran itu menggunakan kaidah yang mana atau bertentangan dengan kaidah yang mana. Dengan demikian, kalau ini sekolahan, maka saya akan berikan PR untuk menganalisis 10 kasus aktualitas dan posibilitas yang hidup di sehari-hari. Ini obrolan ini akan masuk ke dalam obrolan tentang sistem logic bagian 2, aktualitas dan posibilitas. Sebaiknya Anda kerjakan PR Anda sehingga kita bisa ngobrol dengan lebih menukik dengan contoh-contoh yang sensitivitasnya bisa Anda pahami sendiri, karena kita bicara tentang pertaruhan
kaum yang menarik aktualitas dari posibilitas. Malaikat, jin, Tuhan dan sebagainya itu adalah suatu yang bersifat posibilitas dan itu sudah ditarik menjadi aktualitas. Jangan Anda menodai sistem logik Anda. Peace.